Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM H03200119. Adapun di sini saya menjelaskan terkait kesulitan belajar yang dimana memiliki beberapa pokok. Yang pertama itu pengertian kesulitan belajar, yang kedua itu macam-macam kesulitan belajar, yang ketiga faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, dan yang terakhir upaya untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama adalah pengertian kesulitan belajar, di mana menurut Ismail 2016, kesulitan belajar merupakan kondisi peserta didik yang tidak dapat belajar dengan maksimal karena disebabkan oleh adanya hambatan yang dialami oleh siswa, kendala atau gangguan dalam pembelajarannya. Belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan pada tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotorik. Ketika kesulitan belajar tersebut terjadi, tentu saja ada hambatan-hambatan yang hadir dalam kegiatan pembelajaran sehingga berkaitan dengan hasil belajarnya yang rendah. Yang nomor 2, yang dimana macam-macam kesulitan belajar. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa bermacam-macam. Adapun kesulitan belajar menurut Jamar 2011, yang dimana dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah dilihat dari jenis kesulitan belajarnya, ada yang berat dan juga ada yang sedang. Yang kedua, dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari, yaitu ada yang sebagian mata pelajarannya dan ada yang bersifat sementara. Yang ketiga, dilihat dari sifat kesulitannya, yaitu ada yang bersifatnya menetap dan ada juga sifatnya sementara. Yang keempat, dilihat dari segi faktor penyebabnya, yaitu ada yang karena faktor inteligensi dan juga ada yang karena faktor non-inteligensi. Nomor ketiga, yang dimana faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri dalam mencapai tujuan belajar. Faktor internal ini sangat besar pengaruhnya terhadap diri siswa, tetapi disadari karena dianggap suatu hal yang sudah biasa. Sebenarnya faktor ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi siswa. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi seseorang ada 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya yaitu poin keempat, yang dimana upaya mengatasi kesulitan belajar. Upaya mengatasi kesulitan belajar ini terbagi menjadi 7, yang dimana yang pertama adalah mengulangi kembali pembelajaran. Yang kedua, membuat tempat belajar lebih kondusif. Yang ketiga, suasana yang kondusif. Keempat, membuat rangkuman pembelajaran agar lebih mudah saat belajar. Yang kelima, tempat yang nyaman. Yang keenam, membuat kelompok belajar agar lebih semangat dan giat saat belajar. Yang ketujuh itu jangan belajar di saat situasi terdesak. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.